Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso meninggal dunia pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dirawat di ruang cerebrovascular intensive care unit RSPAD sejak 2 Mei lalu. Sebelumnya, almarhum dikabarkan sempat menjalani operasi pendarahan otak. Almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso merupakan Panglima TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Desember 2007 hingga September 2010. Selanjutnya ia terjun ke dunia politik dengan menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Almarhum juga tercatat menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN untuk pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Dan pernah juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso meninggal dunia. Djoko menghembuskan napas terakhir setelah sempat dirawat beberapa hari pasca operasi karena pendarahan di otak. Kita takut dengan teroris, yang penting kita berusaha untuk bagaimana kita mengatasi. Oke. Djoko Santoso meninggal pada Minggu pagi sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui penyebab meninggalnya mantan Panglima TNI ini. Namun, kesehatan Djoko Santoso memang sempat menurun usai operasi pendarahan otak dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta beberapa waktu lalu. Jenderal TNI Purnawirawan Djoko Santoso lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 8 September 1952. Djoko Santoso menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia sejak 28 Desember 2007 hingga 28 September 2010. Sebelumnya, Djoko pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari 18 Februari 2005 hingga 28 Desember 2007. Suami dari Angki Retno Yudianti selama berdinas di militer meraih berbagai bintang jasa, termasuk sejumlah penghargaan dari luar negeri, seperti dari Singapura, Thailand, Brunei, dan Malaysia. Dan kita akan langsung melihat bagaimana situasi terkini di rumah duka almarhum di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur. Sudah ada Bayu Pradana di sana. Bayu, seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, Lovi, serangkaian persiapan untuk nantinya melepas jenazah dari almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso ini sudah dilakukan, di mana selain adanya persiapan untuk menyambut para petakziah, juga baru saja beberapa menit yang lalu kami saksikan gladi bersih dari nantinya persiapan untuk pelepasan jenazah yang akan dilaksanakan di perkarangan kediaman atau perkarangan rumah duka ini sudah dilakukan. Dan rencananya nanti pelepasan jenazah ini akan langsung dilakukan usai sholat zuhur, di mana usai pelepasan jenazah nantinya jenazah dari almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso juga akan langsung dibawa ke makam yang rencananya akan dimakamkan di San Diego Hills, Jawa Barat sekitar pukul 13 nanti. Sementara itu juga dari adanya sejumlah petakziah, ini kami juga sudah melihat ada sejumlah nama, di antaranya ada Pangdam Jaya yaitu Mayor Jenderal TNI Eko Margiono. Sementara itu juga ada mantan Panglima yaitu Jenderal Purnawirawan Joko Nurmantio. Namun sangat disayangkan kami juga sampai saat ini masih belum mendapatkan pernyataan resmi dari baik dari para petakziah maupun juga dari keluarga yang memang saat ini masih sibuk untuk mengurus pemakaman dari Jenderal Purnawirawan, maksud kami almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso. Dan kendati demikian kami masih terus menunggu juga pihak dari RSPAD untuk memberikan keterangannya terkait meninggalnya mantan Panglima yaitu almarhum Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso ini. Namun pihak dari RSPAD saat ini pun masih belum tiba di kediaman atau di rumah duka. Namun kami juga sudah
melakukan percakapan dengan pihak RSPAD melalui pesan singkat, di mana dari pesan singkatnya tadi juga Wakil Kepala RSPAD menjelaskan bahwa almarhum Jenderal Purnawirawan Joko Santoso ini meninggal pada pukul sekitar 6.30 pagi tadi, di mana almarhum meninggal ini usai dirawat selama seminggu di RSPAD ini dengan pada tanggal 2 yang lalu dengan keluhan adanya pendarahan pada otaknya. Dan almarhum juga sempat menjalankan operasi yaitu pada hari Minggu lalu pada tanggal 3, di mana usai dirawat seminggu maka pada pagi tadi almarhum dinyatakan telah wafat melalui pesan singkat. Dan sementara itu juga sedikit informasi bagi Anda, Lovi dan juga pemirsa, tadi jenazah telah tiba di rumah duka pada sekitar pukul 9:10, di mana tadi juga suasana yang duka yang sangat mendalam ini sangat terasa di sini, di mana ini almarhum Jenderal Purnawirawan Joko Santoso ini meninggalkan 2 orang anak, dan juga tadi isak tangis masih terus terdengar, dan sementara ini juga pihak keluarga masih terus mempersiapkan pemakaman yang nantinya akan dilaksanakan usai zuhur. Sementara para petakziah yang baru datang juga ini saat ini akan diminta untuk melaksanakan sholat jenazah sembari menunggu nantinya pelepasan jenazah. Sementara itu juga beberapa antisipasi lain terkait untuk mengantisipasi COVID-19 ini juga dilakukan dalam takziah meninggalnya mantan Panglima ini, di mana dari pintu depan rumah duka juga sudah disiapkan, yaitu adanya cairan desinfektan yang disemprotkan, lalu juga disediakan adanya hand sanitizer di sini. Namun juga yang perlu kami tegaskan, tadi dari percakapan kami bersama dari pihak RSPAD ini telah dinyatakan bahwa mantan Panglima yaitu almarhum Jenderal Purnawirawan Joko Santoso ini meninggal karena pendarahan otak dan dinyatakan negatif COVID-19. Lovi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari rumah duka di wilayah Bambu Apus, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui informasi soal proses pemakaman secara militer, sudah ada Kolonel Infantri Nefra Firdaus. Selamat siang, Kolonel Nefra. Selamat siang, Mbak Lovi. Baik, ya. Pak Nefra, ini bagaimana prosesi pemakaman secara militer bagi almarhum? Ya, pertama-tama kami semua, Kepala Staf TNI Angkatan Darat beserta seluruh keluarga besar TNI Angkatan Darat turut berduka cita atas wafatnya Jenderal TNI Purnawirawan Joko Santoso. Beliau adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan juga mantan Panglima TNI. Kemudian terkait dengan pemakaman nantinya, memang direncanakan di tempat pemakaman umum San Diego Hill di Karawang ini, Lovi. Memang ini juga karena permintaan pihak keluarga, sehingga kita juga mengikuti keinginan dari pihak keluarga. Dan rencananya di sana juga akan dilaksanakan sama seperti di TPU, dilaksanakan upacara pemakaman militer. Nanti akan bertindak sebagai irup adalah Panglima TNI. Demikian, Mbak Lovi. Baik, Kolonel Nefra, adakah protokol khusus ini terkait wabah COVID-19? Oh iya, terkait kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada terkait dengan pandemi 19 ini, bahwa semua nanti peserta yang hadir di kediaman maupun di pemakaman nanti tetap menggunakan masker, menjaga jarak dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Adakah batasan jumlah yang ingin mengikuti prosesi pemakaman secara militer nanti di Karawang, Kolonel? Oke, sementara batasan jumlah tidak, cuma kita nanti akan atur bagaimana jarak-jarak yang yang diatur oleh protokol di tempat pemakaman, termasuk di kediaman. Demikian. Baik, Kolonel Nefra, kami ingin mengkonfirmasi terkait riwayat kesehatan atau riwayat penyakit dari almarhum Joko Santoso ini, bahwa seminggu terakhir sempat dirawat di RSPAD. Apakah bagaimana kondisi terakhir saat itu? Oke, kita dapat konfirmasi dari pihak Rumah Sakit Angkatan Darat, dalam hal ini Wakil Kepala Brigadir Jenderal Budi, bahwa almarhum masuk ke RSPAD itu tanggal 2 Mei, itu hari Sabtu minggu yang lalu. Kemudian karena penyakit beliau adalah stroke dan sampai dengan seminggu dirawat, sehingga hari ini dinyatakan meninggal.
Baik, sebelumnya sempat menjalani proses operasi otak sebelum meninggal dunia, Kolonel Nefra? Iya, itu udah tindakan medis yang dilakukan oleh pihak RSPAD. Dan dinyatakan memang terkonfirmasi bebas dari COVID-19, betul? Ya, itu bisa kita konfirmasi bahwa dinyatakan tidak karena COVID-19. Baik, untuk proses pemakaman secara militer, nanti apakah ada perbedaan terkait prosesi pemakaman secara militer pada umumnya untuk siang nanti, Kolonel? Prinsipnya sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Kalau yang biasa di tempat ini, pemakaman pahlawan, ini hanya tempatnya saja yang berbeda. Karena memang keinginan keluarga di sana. Tapi proses secara umum untuk tata upacara militer, menggunakan pasukan, kemudian ada tembakan salvo dan sebagainya, itu tetap kita lakukan. Baik, untuk waktu pastinya pemakaman secara militer akan dimulai pukul berapa, Kolonel Nefra? Direncanakan setelah zuhur 13.00 itu akan diberangkatkan dari rumah duka. Kita rencanakan memang inspektur upacaranya adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah itu jenazah akan diberangkatkan ke tempat pemakaman San Diego Hill di Karawang di sekitar 14.00 nanti. Yang akan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Panglima TNI. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kolonel Nefra sudah berbagi informasi kepada kami di iNews Siang. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses persiapan pemakaman sudah ada reporter kami Salsabila Syaira di Kompleks Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Salsabila, seperti apa persiapan pemakaman siang nanti? Ya, terima kasih Lovi di studio dan pemirsa di rumah. Saya kini sudah berada di kawasan pemakaman San Diego Hills, Kabupaten Karawang, tepatnya di Komplek Isya. Seperti yang kita ketahui, Lovi, bahwa Jenderal Purnawirawan Bapak Djoko Santoso telah menutup usia di usia ke-67 tahun, tepat hari Minggu pagi tadi jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan dikabarkan telah meninggalkan RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada pukul 9 pagi tadi, dan sekarang posisi jenazah sudah berada di rumah duka di Jalan Bambu Apus Raya, Jakarta Timur. Dan dikabarkan juga, Lovi, pada jam 12 siang nanti akan segera dibawa jenazah ke lokasi pemakaman San Diego Hills, Kabupaten Karawang, yang menurut daripada pihak pengelola jam 3 sore atau jam 15 nanti akan segera dimulai proses pemakaman almarhumah Bapak Djoko Santoso. Bisa dilihat di sini sudah mulai berada tim dari Tentara Nasional Indonesia yang mempersiapkan proses pemakaman nanti sore, dan juga di sini sudah ada pengawalan dari pihak kepolisian. Juga sudah dilihat ada beberapa perwakilan keluarga yang menyiapkan proses pemakaman pada pukul 3 nanti. Juga, Lovi, dikabarkan bahwa almarhumah Djoko Santoso meninggal diakibatkan adanya pendarahan di otak dan telah melakukan operasi pada tanggal 3 Mei lalu. Begitu, Lovi. Baik, terima kasih Salsabila melaporkan langsung dari pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Tagih utang dengan mengancam dan timbulkan kericuan, puluhan orang ditangkap polisi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.